Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Teman-teman, tak lupa kita menjadikan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya, kita masih bisa menuntut ilmu, kita masih bisa bersama-sama dengan sahabat kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat yang di yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seorang yang cerdas, seorang yang wawasan keilmuannya itu sangat luas sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Ali ini gerbangnya ilmu, babul ilm, jadi gerbangnya ilmu. Nah, dengan dikatakannya Ali ini gerbangnya ilmu, orang-orang Khawarij itu iri dengan Ali. Orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang keluar dari barisan Islam. Mereka masih sholat, mereka bacaan Qurannya fasih, mereka bahkan hafal Al-Quran, bacaannya sangat fasih. Bahkan kalau kita melihat mereka itu sholat, itu kita akan iri karena sholatnya ini sangat bagus, gerakannya sangat bagus, gerak bacaannya sangat bagus. Bahkan bacaan Qurannya juga sangat bagus, tapi itu tidak sampai batas tenggorokan mereka saja, tidak sampai masuk ke dalam hati mereka. Nah, jadi orang begitu. Jadi orang Khawarij ini mengetes Ali bin Abi Thalib dengan ada 10 orang Khawarij itu mengetes Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan 10 pertanyaan yang sama. Jadi 10 orang Khawarij ini mengetes Ali bin Abi Thalib dengan pertanyaan yang sama. Jadi salah satu orang Khawarij bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, lebih utama mana, ilmu atau harta?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, "Lebih utama ilmu, karena ilmu itu adalah warisan para nabi, dan harta itu warisan dari Qarun dan Fir'aun." Orang kedua datang, "Wahai Ali, lebih utama mana, ilmu dengan harta?" Pertanyaan yang sama. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, lebih utama ilmu, karena orang yang banyak ilmu itu banyak sahabatnya, dan orang yang banyak harta itu banyak sekali musuhnya. Jadi sampai 10 pertanyaan itu, 10 pertanyaan yang sama itu Sayyidina Ali jawab dengan pertanyaan yang berbeda, jawaban yang berbeda. Jadi Masya Allah, karena keilmuan beliau itu membungkam mulut-mulut orang Khawarij. Akhirnya setelah orang yang ke-10 pertanyaan dan dijawab yang berbeda, Sayyidina Ali berkata, "Walaupun sebanyak apapun orang yang bertanya dengan satu pertanyaan yang sama, maka akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda." Jadi Masya Allah, karena memang kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Jadi gitu. Nah, di suatu hari ketika beliau menjadi khalifah, itu kan ibu kota pemerintahan itu dipindah ke Kufah, Irak. Jadi sudah bukan di Madinah lagi. Nah, adalah kebiasaan Ali ketika sebelum sholat subuh beliau berkeliling membangunkan kaum muslimin. Nah, pada saat itu beliau melewati perkampungan orang-orang Yahudi, kafir Zimmi. Kafir Zimmi ini kafir yang tidak diperangi karena tidak memberontak. Beliau
masih dilindungi di dalam negara. Nah, beliau melihat di salah satu rumah atau tenda dari orang Yahudi ini, di depannya ada baju perang yang dijemur. Nah, Sayyidina Ali ini melihat baju perangnya ini seperti miliknya, jadi mirip lah, ciren lah. Ya kalau kita punya baju misalnya, mungkin baju itu ada pembedanya dari orang lain, walaupun mungkin ada mereknya sama, modelnya sama, mungkin ada pembedanya. Misal apakah di sini ada sobeknya atau apa. Jadi Sayyidina Ali begitu, ketika melihat baju perang di depan rumah orang Yahudi itu, melihat kok seperti baju perang saya gitu, kata beliau. Akhirnya beliau berangkat dulu ke masjid sholat subuh. Setelah itu beliau menghampiri lagi rumah orang Yahudi. Akhirnya bertemulah dengan Yahudi. "Wahai Yahudi, bagaimana kabarmu?" "Kabarku sangat baik, wahai Khalifah," kata Ali. "Ini baju perang siapa?" kata Yahudi. "Ini di depan rumahku, berarti itu milikku," kata orang Yahudi. Nah, perlu teman-teman ketahui, orang-orang Yahudi ini sangat sulit sekali masuk dalam Islam. Bebel lah bahasanya, sangat sulit sekali. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada 12 orang Yahudi masuk Islam, maka seluruh Yahudi akan masuk Islam, karena saking sulitnya gitu. Akhirnya kata Ali, "Ini seperti baju perangku, lebih baik kita ke pengadilan." Jadi begitu. Akhirnya beliau mengajak orang Yahudi itu ke pengadilan sambil membawa baju perangnya itu. Sampai di pengadilan, beliau mengucap salam, "Assalamualaikum," berjabat tangan seperti biasa. Yang membuat Yahudi heran, itu khalifah loh, raja loh, pemimpin loh, presiden, tapi orang-orang tuh biasa, jadi nyalimi ya biasa, menjawab salam biasa, jadi nggak heboh. Kalau yang biasa Yahudi itu lihat, kalau ada raja-raja itu mereka sangat dihormati, sangat disanjungi, sangat digelari karpet lah bahasanya. Jadi kok ini Ali kayaknya biasa aja gitu. Ya karena Sayyidina Ali ini ya biasa, kayak rakyat biasa itu, jalan-jalan biasa gitu, berkeliling melihat rakyatnya biasa. Dan yang membuat Yahudi heran itu kata hakimnya, "Wahai Amirul Mukminin, lebih baik engkau mengantri di belakang, karena ini urusannya sangat banyak." Dan Sayyidina Ali itu ngantri di belakang. Ini yang buat Yahudi heran, ini kok mau ngantri gitu. Kalau raja-raja dalam zaman dahulu, raja-raja itu yang dulu menjajah di situ nggak seperti itu, nggak mungkin seperti itu. Akhirnya tiba di giliran Sayyidina Ali, ditanya hakim, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, apa masalahmu?" Jadi ceritakan. "Wahai hakim," hakim itu kan yang menentukan juga Sayyidina Ali, "Tadi pagi aku berkeliling kota itu biasanya, dan aku melihat di rumah orang Yahudi ini ada baju perang yang sepertinya itu milikku." Ditanya oleh Yahudi, "Wah Yahudi, apakah benar itu milik Amirul Mukminin?" Kata Yahudi, "Baju ini di depan rumahku." "Ya berarti baju ini punyaku," kata Yahudi. Hakim bertanya kepada Ali, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau punya saksi untuk menjelaskan, untuk menyaksikan bahwa itu baju perangmu?" Kata Ali, "Ada, anakku Hasan dan Husain dan juga istriku Fatimah." Kata hakim, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau tahu bahwasanya orang tua tidak bisa menjadi saksi anaknya, dan anaknya juga tidak bisa menjadi saksi dari bapaknya. Perlu 2 orang laki-laki untuk menjadi saksi, sedangkan yang tersisa hanya 1, Fatimah. Dan jika 1 orang laki-laki itu tidak bisa hadir, maka diganti dengan 2 orang saksi wanita, sehingga engkau butuh 4 orang saksi wanita untuk menjadi saksi bahwasanya itu baju perangmu. Apakah engkau punya saksi lain, wahai Amirul Mukminin?" Kata Sayyidina Ali, "Aku tidak ada saksi lagi." Akhirnya saya putuskan baju perang itu adalah milik punya Yahudi. Kebetulan karena
kasusnya Sayyidina Ali ini kasus yang terakhir, akhirnya hakimnya selesai dalam persidangan, turun bersama-sama, ditutuplah sidang dan salaman bersama-sama seperti biasa. Yahudi ini kebingungan, bengong lah, tanya, wahai tuan-tuan, tunggu sebentar, ada apa Yahudi? Kata hakim, apakah ini persidangannya sudah selesai? Sayyidina Ali jawab, sudah selesai, dan baju itu punyamu, walaupun saya tetap yakin itu baju perang saya. Masih gak rela tuh Sayyidina Ali. Wahai tuan-tuan, perlu kalian ketahui, ini adalah bajunya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Aku mencurinya kemarin. Dan saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya seluruhnya bertakbir, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, orang Yahudi ini bersyahadat karena saking adilnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Masya Allah, ya beliau tidak mendakwahinya dengan kata-kata ataupun dalil-dalil, tapi cukup dengan akhlaknya. Jadi sistem Islam itu seperti ini loh. Kalau kata Yahudi itu, kalau raja-raja dahulu, kalau dia menginginkan barang itu, maka dia langsung ambil. Itu kalau Sayyidina Ali itu raja-raja sebelumnya yang menjajah, itu kalau melihat baju seperti itu pasti langsung diambil. Enggak sampai persidangan seperti ini. Tapi ya itulah sistem Islam yang luar biasa, sehingga membuat Yahudi itu terkagum-kagum dengan keadilan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga bisa menjadi semangat kita semua untuk senantiasa beriman, senantiasa berislam, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kabar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.